Pelaku bisnis perhotelan optimistis libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mampu mendongkrak angka okupansi hingga lebih dari 90%. Hotel-hotel pun bersiap menyambut momentum high season ini dengan menyiapkan sederet program promo dari kuliner, paket menginap, hingga event menarik demi menggait lebih banyak wisatawan. Tak hanya itu, momentum liburan diperkirakan dapat mengerek tingkat okupansi hotel secara nasional. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah hadir bersama kami di studio CNN Muhammad Kamal Setiawan, Corporation Operation General Manager Grand Shahid Hotel. Selamat pagi Pak Kamal. Selamat pagi Mas Ini Yudi. kayaknya kabar baik ya, di tengah mungkin sebelumnya ada efisiensi pemerintah terkait dengan kegiatan meeting, conference. Apakah ini sebelumnya sudah berpengaruh atau justru sekarang sudah mulai kembali bergeliat untuk Hotel Said sendiri? Ya, kalau untuk dari sisi efisiensi itu memang benar mengefek di semester 1, Mas Yudi gitu. Jadi pada saat semester 1 memang kami mengalami efek yang lumayan besar. Tetapi alhamdulillahnya di semester 2 ini dengan kelonggaran dari pemerintah ini sangat membantu sekali sektor perhotelan sehingga bisa membantu perekonomian juga nih bisa hidup kembali di perhotelan gitu, sehingga kami sangat confident di semester 2 ini akan lebih baik. Ya, sangat confident, pasti didukung juga dengan strategi dari pihak Betul. Said sendiri untuk bisa menggait lebih banyak wisatawan. Seperti apa ini rencana strategi untuk bisa mendapatkan okupansi yang lebih baik di jelang Natal dan nanti libur tahun baru, Pak? Baik, kalau dari sisi kami sendiri, kami sudah mempersiapkan beberapa strategik, terutama untuk memastikan bahwa quality service kami itu fokus kepada excellent service-nya, personal service-nya, sehingga tamu-tamu ini merasa seperti home. Dan juga mereka bisa mempunyai member experience di mana untuk bisa menikmati liburan tahun baru ini dengan keluarga pada khususnya, dia bisa merasa nyaman dan mempunyai memori yang terabadikan selama tahun baru ini. Dengan service yang excellent, pasti juga ada tawaran-tawaran menarik nih Betul. buat para wisatawan dan tenan yang akan berkunjung dan menghabiskan waktu libur Natal tahun baru. Adakah paket-paket promosi yang mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan apa saja yang menarik yang mungkin bisa diambil dan bisa menjadi pilihan? Oh, sudah pastinya kami sudah mempersiapkan karena memang market kami lebih banyak ke staycation family. Jadi kami sudah mempersiapkan paket-paket di tahun baru ini, yaitu salah satunya paket 3 hari 2 malam untuk menginap pada saat Christmas dan tahun baru, sehingga keluarga-keluarga ini bisa merasakan kebersamaannya di Nataru ini gitu, sehingga mereka bisa mempunyai experience yang sangat positif sekali, sehingga memorial ini bisa untuk bertahan di tahun sampai dengan tahun depan. Kayak gitu sih. Sejauh ini dari pihak saya sendiri sudah menggunakan platform sosial media dan digital juga tidak Pak untuk memasarkan paket-paket tadi tawaran yang akan diberikan kepada tenan ataupun pengunjung wisatawan, dan sejauh ini seperti apa digital ini bisa membantu dalam strategi marketing sendiri Pak? Oke, karena memang Indonesia ini netizen ini sangat positif sekali ya Pak. Gitu. Jadi memang kami fokusnya itu di TikTok, di Instagram, dan juga kami di website. Kami juga kolaborasi dengan beberapa influencer dan juga kolaborasi dengan artis untuk bisa memberikan memorial pada akhir tahun ini dengan sangat memuaskan seperti itu. Jadi seperti dengan Mas Firza, kita kolaborasi dengan beliau untuk di tahun baru ini 31 Desember nantinya akan ada Mas Firza di Grand Jaya, dan juga kita di TikTok dan di Instagram itu juga kita sudah mempunyai beberapa campaign yang bisa diberikan kepada tamu-tamu kami nantinya seperti spesial early bird pricing and then special discount seperti itu sih. Nah, untuk meningkatkan excellent service tadi pastinya perlu ada terobosan-terobosan. Mungkin selama ini tim staffnya dan pendukung semua infrastruktur juga sudah pasti bersiap ya, Betul. terutama jelang tahun baru. Adakah layanan terobosan yang berbeda tahun ini Pak, sehingga mungkin pengalaman-pengalaman tadi bisa semakin dirasakan oleh wisatawan maupun tamu yang akan hadir di sana? Baik Mas Yudi, jadi site ini terkenal dengan heritage dan culture, sehingga kita fokusnya itu untuk mengangkat kembali Indonesian culture dan heritage-nya itu, sehingga kami juga mempersiapkan beberapa hidangan yang notabene itu dari seluruh Nusantara yang kita created dengan influence Western style of presentation. Contohnya kita sedang fokus kepada crafted dessert Nusantara, di mana pralin kita itu nanti Mas Yudi bisa kaget tuh makan pralin tapi isinya opor gitu, jadi bisa isinya tolak angin, kecombrang kayak gitu. Jadi memang inovasi-inovasi ini yang sedang kita kembangkan untuk bisa mengangkat
culture daripada Indonesia itu sendiri, tetapi tidak kalah dengan budaya-budaya yang di luar. Jadi gitu dari sih. sisi F&B selain servis tadi ya Pak ya. Betul, Yang menarik kalau kita bicara mengenai Sahid kan heritage hotel sudah lama, betul. mungkin dari saya beberapa puluh tahun lalu sudah Iya, mengenal, tapi lokasi yang sangat premium di Sudirman Tamrin ini juga merupakan salah satu pilihan ya Pak betul. buat wisatawan untuk hadir. Apa yang didapatkan dengan hotel yang dianggap klasik heritage ini memberikan experience buat tenant Pak? Jadi kami sudah merenovasi beberapa kamar kami juga, Pak, gitu dengan updated style kamar yang kami sebut dengan tetap menjaga heritage Indonesia, yaitu Nakula Sadewa, Bima, Arjuna, Yudhistira. Ini benar-benar harus dicoba karena ini sesuatu experience yang berbeda, di mana memang heritage ini kami jaga, tetapi servisnya itu tidak kalah dengan bintang 5 lainnya. Seperti itu. Mas Tadi Yudi. di awal kita sempat menyinggung tentang okupansi yang sedikit terganggu mungkin ya akibat efisiensi pemerintah. Tapi di semester 2 tadi Pak Kamal katakan sudah kembali bergeliat, sudah kembali catch up dengan kondisi yang akan bisa lebih baik lagi. Nah, Betul. bagaimana target okupansi di jelang Natal dan Tahun Baru 2026 dari pihak Sahid sendiri Bapak? Baik, kalau dari sisi kami, alhamdulillah, kami sudah kurang lebih sekian on hand itu di tangan kami sudah 50%. Ya. Sehingga kami prediksikan di tahun baru itu 100%. Oke. Memang ini sangat antusiasnya sangat tinggi sekali dari calon-calon customer kami, klien kami, sehingga kami bisa memastikan optimis itu bisa 100% sih, Mas Yudi, seperti itu. Dengan optimisme tadi yang sudah booking, yang sudah pasti untuk hadir dan menghabiskan waktu libur Natal Tahun Baru 50%, challenge-nya apa nih Pak? Sehingga mungkin bisa meningkat dan mungkin tahun depan bisa kembali lagi mereka untuk restay lagi. Seperti apa nih tantangannya dan yang dihadapi oleh saya Jadi sendiri Pak? tantangannya itu sebenarnya hampir kita bilang nggak ada ya Mas, karena begini, karena kita sudah mempersiapkan strategi-strategi yang sangat positif sekali, terutama untuk bisa memberikan experience, memorable experience yang itu harus didapat mereka, gitu. Sehingga challenge ini bisa dibilang sebagai acuan kami untuk bisa memberikan hal yang terbaik kepada customer kami, sehingga mereka bisa menjadi repeater guest kami. Seperti itu sih, Mas Yudi. Ya, dengan 50% sudah early booking berarti ya Pak. Ini Betul. bagaimana kesiapannya Pak? Mengingat memang biasanya jelang akhir tahun mereka memesan lebih jauh hari karena pasti takutnya harga meningkat, Betul. kemudian ketersediaan daripada roomnya sendiri dan mungkin overwhelm dari tamu berpengaruh terhadap staff yang akan bertugas. Bagaimana manajemen bisa mencikapi hal ini Bapak? Oh baik, jadi kalau dari sisi kami sendiri, kami itu sudah persiapkan seperti refresh training untuk personal service, experience, dan juga memastikan pasokan daripada bahan makanan ini sudah kami siapkan semua, sehingga nanti pada saat pelaksanaan di Christmas ataupun di tahun baru ini kami sudah tidak mengalami kesulitan lagi, karena kan kemungkinan kalau di akhir tahun biasanya mereka pada tutup, pada libur gitu kan. Nah itu makanya kami pastikan dari sisi inventaris kami sudah benar-benar top notch 100% sih. Dari segi infrastruktur, kesediaan logistik, Betul. kesiapan daripada manpower juga sudah sangat signifikan untuk Ya. menghadapi lonjakan para pengunjung dan tenan baru ya Pak. Kalau menarik Mas kita Yudi. bicara mengenai last minute booking ya, ataupun Iya. kita bisa melihat bahwa orang-orang yang last minute itu ingin kayaknya lebih enak staycation. Bagaimana pihak Said menyikapi hal ini dan ada strateginya nggak Pak? Baik, kami selalu menyisakan atau spare Ya. untuk last minute booking ini. Udah pasti harganya sangat wow gitu ya. Sehingga ini juga menjadi strategi kami untuk bisa menaikkan ARR kami atau average room rate kami gitu. Sehingga untuk ngebalancing yang early bird tadi Mas. Tapi kami siapkan kurang lebih sekitar 20% untuk yang last minute booking tadi. Seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau Bapak tadi katakan lebih banyak orang ingin stay mendapatkan experience Betul. Sahid dulu ya Pak, meskipun sekarang sudah renovasi, sudah banyak di makeover. Nah, biasanya mereka datang itu mencari experience apa lagi Pak? Selain tadi ada terobosan kuliner yang mungkin semakin berbeda daripada penawaran makanan-makanan yang bisa disajikan. Baik, kalau kami juga menyediakan seperti destinasi wisata lokal. Jadi kami juga bisa menyediakan yang namanya day trip itu ke Kota Tua, kita siapkan ke Lubang Buaya, sehingga ada memorial di situ memang kita angkat adalah tentang heritage dan culture Indonesia. Nah, disitulah nilai plusnya kami, dan kami siapkan itu semua sudah include dalam satu harga di kamar. Gitu sih. Jadi tamu tinggal masuk, udah bisa dapetin experience hotel, kenyamanan, service yang excellent, juga tadi alternatif wisata. Nah, kalau bicara mengenai Hotel Said sendiri kan salah satu hotel yang fenomenal di Jakarta yang klasik yang sudah sangat lama dikenal. Nah, bagaimana bisa bersaing dengan hotel-hotel baru yang pastinya juga menawarkan yang instagramable, servis yang lebih
murah mungkin dengan biayanya, checkingnya, seperti apa ini kesiapan dari Said sendiri Bapak? Kalau dari sisi kami, lagi-lagi yang kami jual adalah pelayanan. Sehingga kami bisa memastikan bahwa pada saat tamu-tamu kami menginap di Grand Jaya atau di Hyatt Hotel and Resort, itu mereka memiliki experience yang tidak akan pernah terlupakan. Poin satu itu. Poin kedua adalah kami menjunjung tinggi yang namanya culture, sehingga kami bisa pastikan bahwa tamu-tamu kami itu akan merasakan seperti di rumah sendiri, meskipun dia stay di hotel, gitu. Dan terutama adalah dari sisi kuliner tadi yang kami sampaikan. Jadi sehingga mereka juga bisa merasakan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru tanpa harus meninggalkan taste atau rasa yang heritage tadi. Seperti itu sih Mas Yudi. Nah ini kalau kita bicara mengenai perayaan pergantian tahun, setiap hotel pasti menawarkan paket-paket dengan adanya entertainer yang mungkin terkenal, mungkin dengan musik ataupun dengan segala macam festif yang menarik. Kalau dari pihak Saijaya sendiri apa nih Pak untuk pergantian tahun yang ditawarkan? Pergantian tahun baru ini kita sudah menyiapkan 3 paket. Paket yang pertama itu adalah paket konser bersama Mas Firza, itu kita start dari 500.000 saja, itu sudah bisa nonton konsernya Mas Firza. Yang kedua adalah paket bundling dengan kamar, itu dimulai dengan angka 4 juta rupiah. Dan dengan bayar 4 juta rupiah ini sudah bisa stay di deluxe room kami, bersama dengan konser tadi dan juga gala dinner. Yang terakhir adalah paket platinum, yaitu yang kami berikan super spesial. Jadi start dengan angka 11 juta per malam, itu sudah bisa stay di ruang atau di kamar kami yang VVIP dan juga bisa merasakan spesial atau unik service nanti akan kami berikan di akhir tahun 2025. Wah, menarik sekali. Tinggal tergantung nih pemirsa CNN dan juga netizen untuk memilih Grand Saijaya Hotel untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru dengan tadi excellent service dan juga heritage concept experience yang bisa didapatkan ketika menginap di sana. Betul, Terima sekali. kasih Pak Kamal untuk perbincangannya. Salam sehat selalu dan semoga makin sukses dan okupansi juga terus meningkat di tahun Amin. mendatang. Terima kasih banyak.